Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani, semoga sehat dan sukses selalu. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu lagi dengan Mapen Channel, channel yang membahas ataupun berbagi tips dan juga ilmu tentang seputaran pohon kopi. Pada kesempatan kali ini kita sedang berjalan-jalan di kebun kopi. Yang kita lihat, teman-teman, ini kebun kopi baru, jadi tanaman kopi yang baru kita tanam kurang lebih sekitar 1 tahun. Ini sudah tumbuh dan sudah kita lakukan penyambungan ya teman-teman. Jadi penyambungan kita lakukan di tahun ini. Ini sudah ada kelihatan yang sudah ini hidup, dan juga ada yang juga ini masih kita sungkup. Jadi kita sambung dengan waktu yang tidak sama. Yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu apa sih yang harus kita lakukan setelah kita melakukan penyambungan kayak gini. Jadi nanti akan kita kupas ataupun kita share tentang apa yang harus kita lakukan setelah melakukan penyambungan, agar tentunya nanti pertumbuhan daripada stekan ataupun sambungan bisa normal dan juga berkembang dengan bagus. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton dan subscribe dan channel saya, yang sudah mengikuti info terbaru dan membantu perkembangan channel saya. Tentunya yang belum subscribe untuk bisa subscribe untuk mengetahui informasi terbaru dari channel saya. Jangan lupa untuk aktifkan tombol loncengnya untuk mengetahui notifikasi terbaru dari channel kita ya. Baik, langsung saja teman-teman, kita lihat ya. Kalau ini, jadi ini adalah pohon kopi, kurang lebih usia tanam yaitu 1 tahun ya teman-teman. Jadi sudah kita lakukan penyambungan. Ini tingginya ini kurang lebih 80 sampai 90 cm. Jadi kita sambung dengan ini tunas entres, tunas raja, dan juga sebagian juga ada tunas ranting ya teman-teman. Itu masalah entres itu relatif ataupun tergantung daripada selera teman-teman dan keadaan di perkebunan teman-teman. Jadi menyesuaikan saja. Yang akan kita bahas yaitu tentang ini. Jadi setelah teman-teman melakukan penyambungan, misalkan setelah 3 atau 4 hari, teman-teman harus rutin itu mengecek. Jadi gini teman-teman, apabila kemungkinan hidupnya itu besar, ini setelah umur 3 atau 4 hari setelah penyambungan ini akan masih kelihatan hijau ya teman-teman. Jadi dia akan subur atau nantinya bisa berkembang bagus, tumbuh tunas di sininya, di ini di atas atau di bawah mata tunas. Jadi dia akan tumbuh, nantinya akan berkembang menjadi sebuah tunas baru ataupun ranting. Tetapi misalkan akan mati itu ketika 3 sampai 4 hari ini entres ini sudah mengering. Yang mana penyebab daripada keringnya entres ataupun kegagalan dalam penyambungan itu beberapa faktor. Misalkan karena faktor cuaca juga bisa, misalkan curah hujan terlalu ekstrim ataupun ini panas terlalu ekstrim juga berpengaruh. Faktor alamiah juga, misalkan keadaan waktu kemarin entres belum terlalu tua, ataupun ini juga bisa terjadi cepat mengeringnya entres sehingga nanti akan terjadi kegagalan dalam penyambungan. Untuk itu penting sekali ya teman-teman, misalkan kita jeli terhadap cuaca di sekitar kita dan juga pengetahuan tentang pemilihan entres, dan selain itu juga teknik penyambungan yang benar tentunya. Sambil jalan ya teman-teman. Yang selanjutnya, misalkan kita melihat ada yang ini yang sudah kering, itu teman-teman bisa melakukan penyambungan ulang. Namanya kegagalan karena faktor tertentu, jadi teman bisa melakukan penyambungan ulang dengan
menyambung di bawahnya. Jadi kita potong lagi ya, kita sambung dengan entes yang baru, dan ya seperti prosedur penyambungan yang sudah dilakukan. Nah, ini contoh yang sudah berumur kurang lebih 25 sampai 1 bulan ya, ini sudah tumbuh tunas. Nah, nanti tinggal kita melakukan perawatannya itu dengan melakukan pangkas bentuk ya teman-teman. Jadi penting juga ya, setelah penyambungan itu melakukan pangkas bentuk yang nantinya akan membentuk kerangka tanaman ataupun percabangan yang kuat dan seimbang. Jadi penting sekali setelah penyambungan, misalkan yang sudah hidup kayak gini, itu melakukan pemangkasan bentuk pada ini, pada pohon kopi. Jadi intinya kayak gini teman-teman. Setelah kita melakukan penyambungan itu tentunya nggak kita diamkan, kita harus sering-sering mengecek juga masalah berhasil dan tidaknya, dan terus apa yang harus dilakukan. Misalkan setelah kira-kira 2 minggu ini sudah, misalkan nah ini kurang lebih 10 sampai ini 12 hari ya, ini sudah kelihatan tunas kecil kayak gini. Nah, ini yang harus dilakukan teman-teman adalah mengambil sungkupan kayak gini. Jadi sungkupannya kita lepas, yang melepas talinya dan mengambil plastik sungkupannya. Tujuannya apa? Tujuannya ini si daun daripada tunas ini bisa tumbuh dengan leluasa. Jadi misalkan ini kok tidak diambil, nah nanti ini akan mengganggu, plastik sungkupannya akan mengganggu, sehingga dia tidak akan bisa berkembang dengan normal ya teman. Jadi ini harus diambil, itu penting sekali. Makanya kita harus selalu mengecek. Misalkan untuk proses penyambungan dalam satu kebun ini tidak sama, untuk itu kita harus rajin-rajin mengecek perkembangan dari masing-masing tanaman yang sudah kita sambung. Misalkan setelah ini kan kita untuk tali kita biarkan dulu. Nanti setelah dilihat secara visual ini sudah benar-benar menempel, sudah yakin atau mantap untuk bisa dilepas, maka ini harus segera dilepas. Karena kalau tidak, nanti ini juga akan mengganggu ini teman-teman, perkembangan pertumbuhan pembesaran daripada entres dan juga ini nanti pingget kayak gini. Jadi nanti setelah waktunya untuk segera dibuka ya harus segera dibuka. Itu penting sekali ya teman-teman. Jadi memang ini sebenarnya tidak begitu sulit untuk perawatan ataupun ini pada pohon kopi. Namun memang kita harus rajin ya teman. Jadi rajin dalam melakukan pengecekan dan juga perawatannya, mulai dari ini dari penyambungan ataupun penyetekan. Nah, ini kelihatan ini juga perkembangannya cukup bagus ya teman. Memang kegagalan dalam penyambungan itu juga misalkan dipengaruhi oleh faktor tanamannya itu, misalkan tanaman kurang subur atau ada hama penyakit, itu juga akan berpengaruh terhadap perkembangan ini penyambungan. Jadi misalkan tanamannya subur itu akan cepat sekali teman-teman berkembangnya ataupun hidupnya daripada ini berhasilnya dalam kita melakukan penyambungan. Ya, ini contoh yang sudah kurang lebih umur ini 1,5 bulan. Nah, ini dulu ini sudah tumbuh, namun kita stek dengan tunas ranting ya teman. Jadi kita berusaha untuk mendapatkan tunas raja. Untuk itu kita lakukan pemangkasan pada ranting yang sudah tumbuh, dan ini alhamdulillah kayaknya akan tumbuh tunas raja ya teman. Jadi itu sebuah teknik. Untuk itu saya sarankan ataupun berbagi perhatian teman untuk melakukan penyambungan atau stek, itu mau tunas raja atau tunas ranting, itu pada dasarnya itu nanti prinsipnya hampir sama, dan tinggal kita melakukan perawatannya. Itu suka yang mana itu relatif dari teman-teman semua. Untuk mendapatkan tunas rajanya itu bisa bisa dilakukan tip dan trik khusus ya teman. Jadi ini contoh penyambungan yang misalkan ini tidak musim ya teman, ini akan tumbuh bunga penyelang.
Ini bunga penilang, karena ini penyambungannya tidak pas musimnya itu nggak apa-apa. Untuk penyambungan itu nggak apa-apa misalkan, tetapi ini untuk buah yang tumbuh buah penyelang itu kita buang saja teman. Jadi ini rantainya kita buang. Jadi, nanti pertumbuhannya tidak bagus. Nanti biar tumbuh tunas baru, sehingga nanti akan mengejar untuk pembungaan atau pembuahan yang normal ya teman. Itu penting sekali ya teman. Jadi perawatan yang intensif pada pohon kopi itu selain pengetahuan kita, itu aksi untuk kita untuk bisa rutin ataupun ini ke kebun itu sangat diperlukan. Jadi kita harus telaten ya teman. Nah, ini perkembangan ini tunas saja juga ya, kurang lebihnya kayak gitu teman. Jadi hal-hal apa yang harus dilakukan setelah kita melakukan penyambungan pada pohon kopi. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Bagi yang belum jelas untuk bisa tanya di kolom komentar. Yang cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.